stadium 4, stadium 5, karena harapan untuk selanjutnya dan juga pengobatan sangat sempit. Itu makanya kita harus aware dan bisa memegang screening. Next. Nah, ini yang maksud kayak belajar biologi kali ya, belajar lihat-lihat dari gambar seperti ini. Ini normal kelenjar payudara wanita dan pria sebenarnya mirip-mirip sih. Cuman di sini yang paling sering dari textbook itu wanita ya. Jadi seperti ini. Nah, sebenarnya yang normal itu seperti ini. Jadi kosong. Selnya yang melingkar aja kalau dilihat dari mikroskop. Tapi ketika ada sel kanker, mulai muncul di sini, masih di dalam. Ini biasanya kita sebutnya non-invasive atau dia in situ, artinya adalah kankernya hanya di kelenjar payudaranya aja. Jadi hanya di payudara. Tapi kalau misalnya jenis yang lainnya namanya invasive ductal cancer. Jadi untuk invasive ductal cancer dia sudah keluar dari kelenjar payudara. Itu dia kenapa pasti sering dengar. Kelenjar getah benihnya udah kena belum? Terus menyebar ke paru-paru nggak? Ke perut ada nggak? Nah, kenapa sih harus tahu seperti itu? Karena supaya kita bisa tahu stadiumnya dan juga nanti ngaruh ke pengobatan seperti itu. Tapi kalau ini sebenarnya lebih untuk spesialisnya ya, untuk dokter biasanya menentukan. Tapi kita sebagai orang awam bisa tahu nih kalau misalnya ukuran payudara misalnya kok besar sekali, kok sangat nyeri, terus ada keluar cairan misalnya seperti itu, bentuknya berubah. Nah mungkin kita bisa juga oh sudah sangat ganas ini seperti itu. Next. Nah, faktor risiko kanker payudara. Faktor risiko itu apa sih dok? Faktor risiko itu dibagi jadi dua, yang tidak bisa diubah dan yang bisa diubah. Contohnya apa yang tidak bisa diubah? Misalnya wanita ya terutama. Apabila menstruasi mulai di bawah usia 12 tahun, itu akan meningkatkan resiko terkena kanker payudara lebih tinggi. Jadi menstruasinya lebih cepat biasanya. Kan kalau sekarang udah menstruasinya cepat nih, jadi sesuatu yang agak dibanggakan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di bawah 12 tahun itu resiko yang muncul juga lebih banyak. Karena semakin cepat, kenapanya belum ketahuan nih. Tapi kalau dari penelitian, semakin early, kemudian resiko kanker payudara semakin tinggi. Melahirkan juga. Ketika melahirkan anak pertama di atas 30 tahun, itu juga ternyata meningkatkan risiko kanker payudara. Jadi ingat ya, semuanya ini bukan sudah pasti, tapi meningkatkan risiko. Terus, karena tadi saya sudah dengar rentang usianya sepertinya sudah segitu, gitu ya, ibu-ibu semua. Untuk menopause nih, penting ternyata. Biasanya nggak diperhatikan. Menopause itu sampai di bawah 55 tahun, itu range normalnya. Balik lagi, genetik juga ngikutin. Ya dulu mama saya 50 tahun dong, biasanya usia segitu akan menopause. Nah di sini yang ditekankan adalah apabila menopause-nya di atas 55 tahun. Jadi terus mau berantakan, mau enggak, tapi terus sampai umur 60 misalnya. Terdengarnya mungkin asing, masa sih 60 tahun masih mens? Ternyata banyak. Dan itu bisa menjadi faktor risiko kanker payudara. Nah selanjutnya ini yang mungkin bisa dihindari seperti konsumsi alkohol, merokok, paparan zat radiasi. Jadi ini yang kita sebutnya acquired risk factors atau faktor risiko yang bisa didapatkan atau bisa diubah gitu ya. Next. Nah ini juga usia biasanya di atas 50 tahun sudah mulai berisiko. Riwayat menyusui. Nah apanya nih dok? Ternyata kalau sudah pernah menyusui itu bisa menurunkan risiko kanker payudara. Kenapanya penelitian belum bisa menjelaskan. Tapi membandingkan antara ibu-ibu yang sudah menyusui dan tidak menyusui, dikarenakan satu hal poli bedah untuk onkologi, itu dua-dua protein susunya sudah
masuk. Saya diminta sama dokter spesialis, coba dikeluarin deh, coba bisa nggak sekuat kamu dan sampai ibunya nggak sanggup lagi, dan benar-benar nggak bisa, keras banget. Payudara yang kanker itu kayak pegang apa ya, meja, mungkin terdengar lebay ya, tapi benar-benar kayak sekeras itu meja. Dan itu ketika sudah stadium 4, stadium 5, jadi sudah sekeras itu. Makanya mau di retract, diusahakan itu nggak bisa. Oke, next. Nah, ini cairan dan ini perubahan ukurannya, jadi beda sebelah besar. Next. Oke, saya tahu nih nggak semua orang bisa, tapi saya sudah agak gambling mau nunjukin gambar asli atau enggak. Tapi saya rasa karena ini awareness yang harus disampaikan, jadi saya mohon izin tampilkan gambar aslinya. Ya, ini dari buku textbook tentang breast cancer ya. Jadi ini perubahan bentuk payudara, betul ya? Kayak luka, kemudian areola sekitarnya batasnya udah gak jelas. Terus ini mulai ada luka-luka juga sekitar payudara. Nah, ini saya bilang podorange, kayak kulit jeruk. Jadi benar-benar pori-porinya kelihatan. Dan ini juga ada perubahan warna kulit. Ya, bisa warnanya jadi sangat gelap atau sangat merah. Itu dibandingkan kedua sisi. Dan ini adalah gejala awal kanker payudara paling sering saya temuin. Jadi ini paling sering banget. Padahal sih ibunya kayak, saya nggak nyaman nih, cuma sakit gitu. Tapi sebenarnya kalau saya udah melihat kayak gini, ya, wah kemungkinan udah ngarah cancer nih, bukan cuma tumor jinak aja. Ya, dan yang sebelah ini sebenarnya kalau melihat di sini mah aman aja ya, tapi atasnya udah mulai rusak nih. Nah, ini tanda-tanda peradangan, inflamasi yang kanker payudara seperti ini. Ya, jadi ini merupakan penyakit yang real, bukan penyakit yang jarang, bukan 1-2. Ini daily life encounter saya. Kalau misalnya di poli, di GD, pasti ada seperti ini. Ya, next. Nah, tadi udah gejala-gejalanya. Jadi semua benjolan yang ditemukan di payudara kan sebetulnya tumor. Nah, tumornya jinak atau ganas? Kalau tumor jinak, anak 20 tahun bisa terkena? Bisa. Ada namanya fibroadenoma mame. Biasanya muncul kalau di mens. Bisa nggak itu ada operasinya? Bisa. Bahaya nggak dok? Nggak sih. Diangkat, ya aman gitu. Karena itu tumor jinak. Nah, kalau tumor ganas, terus apa dong? Ini kita bahas hari ini, cancer. Ya, jadi jangan kaget kalau misalnya dibilang, Bu, kayaknya ini tumor payudara deh, atau Pak, ini tumor payudara. Ya benar, karena tumor artinya benjolan. Nah, tinggal kita lihat dia ganas atau enggak. Oke, jadi sadari ini bisa dilakukan. Yang mudahnya aja ya, Bapak Ibu semua, dilakukan setiap bulan sebenarnya. Di hari yang sama, misalnya saya mau lakuin sadari setiap tanggal 10 di setiap bulannya, gak apa-apa, jadi rutin terus diperiksa. Kayaknya kan gak ada cost ya, cuma butuh waktu aja diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya intro yang mau saya sampaikan tadi udah dicuri semua sih sebenarnya tadi, tentang breast cancer awareness yang di bulan Oktober, terus juga kanker payudara itu bisa laki-laki juga. Jadi sebenarnya catchphrase-nya udah disampaikan, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah datang dan menyempatkan waktu. Hari ini saya mau coba sharing aja sih sebenarnya ya mengenai breast cancer, karena kebetulan di bulan Oktober kemarin itu benar tepat bulannya breast cancer awareness. Jadi bulan Oktober itu memang bulannya gencar untuk kita edukasi dan juga banyaknya konten-konten. Mungkin sempat lihat juga di Instagram atau di TikTok mengenai breast cancer. Oke, next. Nah, overview dulu
sebenarnya kanker atau cancer atau CA biasanya ya, singkatan cancer itu apa sih? Next. Nah, untuk cancer sendiri dari National Breast Cancer Foundation, cancer sendiri adalah sel tubuh yang tidak normal yang tumbuh dan menginvasi sel-sel tubuh lain yang sehat. Jadi gampangnya kalau kita lihat di gambar ini, jadi ada setiap dari diri kita kan terdiri dari sel-sel ya, dan kalau di breakdown lagi ada DNA-nya dan lain-lain. Nah, itu kan sebenarnya bagian normal yang ada pada tubuh kita. Tapi ada faktor lain, misalnya ada radikal bebas, atau misalnya pada cancer yang kita sebut dia multifaktorial ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada sel tersebut, jadinya DNA-nya rusak. Ibaratnya mesinnya yang ngatur sel tubuhnya itu berantakan karena banyak faktor. Nah, ketika sel tubuh itu rusak, dia akhirnya bermutasi. Ibaratnya kodenya error gitu. Harusnya misalnya kodenya 123 terus sampai meninggal ibaratnya 123. Tapi karena dia ada rusak, jadi berantakan. Nah, disitulah kanker itu muncul. Jadi dia akhirnya membelah sendiri. Pokoknya nggak ngikutin sinyal yang sudah diberikan dari otak. Jadi itu kanker sebenarnya. Akhirnya dia, tadi sudah sering dengar juga, sel-selnya kalau bahasa kerennya berproliferasi, atau dia kayak membelah semakin banyak. Yang harusnya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 16. Jadi dia kelipatannya seperti eksponensial gitu ya, dan sangat cepat. Dan itu yang kita sebut sel kanker. Di bagian tubuh apa saja, di mana ada sel, di situ bisa kanker terjadi. Oke, next. Nah, untuk breast cancer sendiri, ini adalah langsung ya orang dalamnya datang ya kan, jadi nanti boleh langsung hubungi saya mau ke poli apa atau mau layanan apa, bisa silakan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Dr. Nisha. Asuransi umum bisa, kemudian tapi ada layanan hemodialisa atau cuci darah ya. Nah, cuci darah kami ada 25 bed. Nah, lebih banyak Bu, jadi boleh nanti ada keluarga saudara yang butuh layanan boleh